Jadi terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengantarkan anak-anak. Kemarin kita kedatangan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini biasanya kalau kita cari beliau ke Jakarta berbulan-bulan belum tentu kita bisa ketemu. Ya, tahu-tahu kemarin dia nelpon saya mau datang ziarah ke pondok karena sudah berbulan-bulan saya ingin melihat seperti apa rupanya pondok Haramain yang sudah terkenal sampai ke luar negeri itu. Beliau bilang begitu. Jadi dia mau lihat, rindu dia, ya, rindu. Begitu beliau sampai di pondok, ya, beliau, ya, kita ini tahadus bin nikmah, ya, kita bersyukur atas capaian kita. Beliau mengatakan, jadi Bapak Ibu, dia bilang begini, bahwa inilah satu-satunya pondok di Indonesia yang saya lihat lebih memperhatikan pendidikan anak daripada gedung-gedung dan kamar-kamar. Iya, ini baru ada sekarang. Karena apa? Karena zaman sekarang ini kebanyakan lembaga pendidikan lebih memperhatikan pembangunan gedungnya. Gedung saja, kalau kita sampai lupa bangun gedung, ya, sampai lupa kita bangun gedung. Prinsipnya apa? Toh nanti anak-anaknya bapak ibu ini kalau pulang bawa ilmu atau bawa keramik, ya, bawa ilmu atau bawa tehel. Iya, ilmu bukan bangunan yang dia bawa pulang, bukan. Jadi itu tidak penting. Karena apa? Karena di Nurul Haramain yang lebih diutamakan adalah program-programnya, ya. Ada enggak pondok pesantren yang bayarannya lebih mahal dari Nurul Haramain? Ada enggak? Ada? Ada. Coba bandingkan kegiatannya. Bandingkan kegiatannya. Jauh. Ya, jauh. Yang sampaikan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, di Nurul Haramain itu kalau tahun lalu uang masuknya itu sampai sekitar 5 miliar 700 juta tahun lalu, tapi belanjanya 6 miliar 800 juta. Ya, jadi uang masuk dari ibu-ibu, bapak-bapak itu lebih sedikit dari uang belanja pondok. Itu artinya pengurus-pengurus yayasan ini tidak makan dari uang bapak-bapak dan ibu-ibu. Justru kalau bisa, kalau ada rezeki, justru menambahkan supaya kegiatan anak-anak kita lebih banyak lagi. Nah, ini Bapak Ibu, di bawah di bangunan yang Bapak Ibu duduki itu, ini kalau dilihat bangunannya tidak bagus, tidak hebat, tidak mentereng. Tetapi program yang akan dibuat di bangunan-bangunan itu adalah ini akan menjadi training center. Ini akan menjadi pusat pembelajaran extraordinary. Kalau anak-anak kita yang kurang mencapai standar kompetensi akan dilempar ke sini. Di sini dia akan ditatar, di sini dia akan dikursus pagi, sore, siang, malam. Setelah setara baru dikembalikan ke pondok. Nggak bisa ngaji, lempar ke sini sampai fasih, baru kembalikan ke pondok. Nggak bisa bahasa Inggris, lempar ke sini, kalau sudah fasih baru kembalikan ke pondok. Jadi ini pusat penggojlokan ini. Ya, itu sebabnya jauh dari jalan, ya. Bila perlu Bapak Ibu tidak boleh datang ke sini nanti.
Nah, biar ini namanya Kawah Condro di Muko, ya. Kawah Chandra di Muka ini, tempat ini, di sini tempatnya. Jadi misalnya anak-anak yang baru tidak bisa komputer, lemparkan sini semuanya. Kalau belum bisa, tidak boleh kembali ke Narmada. Nah, ini program, ini namanya Katup Penyelamat, supaya kemampuan rata-rata anak kita itu jangan terlalu jauh berbeda. Nah, ini gunanya. Setuju enggak bapak-bapak, ibu-ibu? Setuju? Iya. Biar enggak setuju kami jalankan juga. Ya, karena ini yang akan membuat anak-anak kita hebat. Ya, enggak boleh ada gangguan. Ya. Ngetik 10 jari. Gampang atau susah? Gampang atau susah? Jadi kalau besok di sini akan dibikin gampang. Anak-anaknya dilempar ke sini, wajib bisa ngetik 10 jari. Kalau tidak bisa, tidak boleh kembali ke Narmada. Pagi, sore, siang, malam itu saja pekerjaannya. Masa dia tidak bisa? Hah? Harus dibegitukan. Harus begitu. Jadi nanti ilmu-ilmu keterampilan akan digojlok di sini. Dan inilah yang menjadi kebanggaan Bapak Dirjen. Ini menjadi kebanggaan Bapak. Kenapa? Karena training center ini tidak khusus untuk santri-santri Nurul Haramain saja, tetapi boleh untuk santri-santri pondok pesantren yang lain, boleh untuk anak-anak SMP, SMA di luar juga, selama dia mau mengembangkan ke sini. Jadi ini amal jariah kita juga, ya. Amal jariah kita juga kepada sekolah lain. Inilah yang beliau banggakan. Kemudian Pak Profesor Dr. Samsudin, ya. Ya, itu namanya. Beliau datang ke sini, insya Allah nanti akan dibangun, akan diberikan pusat apa namanya, pusat buku-buku digital pondok pesantren dan madrasah seluruh Indonesia. Itu akan dibuat di Nurul Haramain. Karena apa? Karena inilah satu-satunya pondok pesantren yang punya buku sebanyak 57.000 judul buku elektronik. Mana ada? Ya, hanya Nurul Haramain yang punya seperti itu. Maka sebagai bentuk penghargaan, nanti pemerintah melalui Kementerian Agama akan membuat pusatnya di Nurul Haramain. Kalau ada orang di seluruh dunia mau minta buku-buku dalam bentuk elektronik, mintanya ke Nurul Haramain. Nah, ini alhamdulillah. Jadi kita bisa amal jariah, momot-momot, lebale bisa bersedekah, ya. Kan mahal harga buku, kan? Iya, mahal harga buku. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu ke depan. Kemudian ini, ya, memang sekarang ini jumlah santrinya terlalu banyak atau terlalu sedikit? Kebanyakan atau cukup? Mana? Di Putri itu, ya, cukup tempatnya atau kurang? Sempit atau luas? Iya, kalau begitu kita kurangi aja santrinya, ya. Ya, kita kurangi santrinya. Mungkin sekarang 900, supaya cocok itu 400 saja. Mau dipindahkan itu sisanya? Ayo, siapa yang anaknya mau dipindahkan? Ada? Semua mau masuk. Pokoknya tamak wah, terima wah, bimbe tak puluk katanya. Ini ndak bisa juga begitu, ya. Ndak bisa juga begitu. Begitu juga di Putra.
Ada 2 kelas, tidak cukup tempat. Kita kumpulkan wali santrinya. Pak, kami tidak punya kelas. Kami tidak punya kelas. Jadi kita bukan tidak terima. Oh, dia bilang biar tidak ada, ayo kita bangun kelasnya sama-sama. Akhirnya kita bikin kelas darurat. Seperti ini juga di Pondok Putra, ya. Tapi tempat bangunnya di mana? Di atas tanah atau di atas genteng? Di atas tanah. Tahu harga tanah di Narmada itu berapa? 30 juta satu hari. Ya. Tahun lalu kita bayar 1 hektar harganya sekitar 1,3 miliar tahun lalu. Itu yang tempat kita membangun darurat sekarang itu sama tempat rencana pembangunan Rusunawa. Sekarang di Putra ini kekurangan, tapi harga tanahnya 30 juta satu hari. Ya, cukup sebetulnya kalau kita hitung ya, bapak-bapak, ibu-ibu bayar sebulan berapa? Berapa? 400.000 sebulan. Mahal atau murah? Mahal atau murah? Mahal ya. Berarti berapa sehari? Berarti sejelo pira? 11.000 nih. Sekarang kalau makan di pasar sekali makan berapa? Ya, 8.000 sekali warung. 10.000. Kalau 3 kali makan 30. Padahal si dia bayarnya 12.000 sejelo. Termasuk makan, termasuk tidur, mandi, mencuci, menjemur, sakitnya, sekolahnya, semuanya sudah cukup. Termasuk mahal atau murah itu? Sekarang begini, ajarkan saya, anak saya seperti yang diajarkan kepada pondok. Saya serahkan kepada bapak ibu, saya kasih 50.000 sehari, mau? Ayo, sanggup? Siapa yang sanggup? Ya, ajarkan seperti caranya diajarkan di neraka main itu. Jadi kita tidak berbicara mahal, tidak berbicara murah. Semoga keikhlasan kita mendidik anak-anak kita, guru ikhlas mengajar, orang tua ikhlas membiayai dan mendoakan, itu sebetulnya yang penting. Kalau itu sudah ada, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi 400.000 sebulan ya. Berarti setahun berapa? Setahun pira? 4.800.000. 4.800.000 berarti setahun nggih? Mau dikorting enggak? Mau dikorting? Boleh, mau, tapi jangan dikorting ilmu anak saya, kan? Ya, begini Bapak Ibu, ini bagus-bagus nih, mbak sih dia sedeman rekeng kepeng, main, ya. Kemarin kita minjem uang di bank syariah 1 miliar, kita harus memberikan keuntungan berapa? Sampai 200 juta, itu untuk 1 miliar. Sekarang kita mau beli tanah yang di samping lapangan di Putra. Mana wali santri Putra? Ini wali santri Putra. Kita mau tambah lagi tanah 1 hektar. Tadi 1 hektar harganya berapa di sana? Pira sehektar le Putra nih ke? 30 juta sehari. Berarti sehektar berapa? 3 miliar. Ayo, 3 miliar.
Bagaimana caranya? Kalau kita ngutang di bank, kita harus memberikan keuntungan sampai 600 juta. Kan luar biasa. Loe natus kedi ini 600 juta. Loe ini penok keraro nih 600 juta. Bagaimana caranya sekarang untuk menghindari itu? Sekarang kita berdamai. Bapak Ibu, mau berdamai atau enggak? Mari kita berdamai. Apa maksudnya damai? Semua rencana terlaksana, semua kita senang, murah meriah. Caranya begini. Jumlah santri Nurul Haramain sekarang 1.500 orang. Jumlah santri Nurul Haramain putra dan putri, tidak ada beda putra putri, ya, sama. 1 bulan itu uang masuknya berarti 400.000 kali 1.500 sama dengan 600 juta. Bapak-bapak, ibu-ibu, uang masuk tiap bulan di Nurul Haramain itu 600 juta. Ya kan? 400.000 kali 1.500. Berapa tadi? 600 juta. Tapi masih ada kurangnya. 600 juta jikalau. 600 juta jikalau lancar. No. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh, yang cerdas. Tapi nonggak bayarannya, ditonggak doanya sama Allah. Nggak bisa cash jawaban doanya karena bapaknya itu nonggak juga di pondok. Bagaimana? Ya. Ada yang berutang sampai 7 juta, luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, nomor 1, 600 juta yang uang masuk itu, ya, belum tentu bisa masuk 600 juta. Coba bisa mau bantu enggak ibu-ibu, bapak-bapak? Jangan nonggak. Sanggup enggak? Jangan nonggak, sanggup enggak? Kalau bisa enggak nonggak, lancar sudah. Tapi ada cara yang lain. Kita berdamai, ya. Kita berdamai supaya enggak nonggak. Tahu caranya? Ya. Ini saya kasih. Siapa yang mau tahu caranya supaya enggak nonggak-nonggak? Saya kasih tahu caranya. Saya kasih hadiah lagi. Bayarnya di depan. Bayar berjulu setahun. Ya. Nah, akhirnya enggak capek mikir, sama saja. Saya juga, anak saya di pondok kan, saya bayar di awal tahun, berhenti saya mikir, enggak nonggak-nonggak lagi. Bagus kan? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu membayar setahun di awal, maka jumlah uang masuk itu sama dengan 600 juta kali 12. Berapa? Ya? Ya? 7,2 miliar. Hebat enggak? Hebat. Mau enggak Bapak Ibu? Saya kasih persen sekarang. Ya. Ibu bapak yang membayar di awal tahun langsung 1 tahun seharusnya 4.800.000, kasih hadiah sudah, ambil sudah 300.000 buat Bapak Ibu. Gratis. Cukup bayar 4.500.000. Ini baru tepuk tangan. Mana ada pondok sedekah sama wali santri 300.000 per orang? Tidak ada, gontor saja yang kaya itu tidak pernah. Ya sudah, potong sudah. Tidak usah 4.800.000, 4.500.000 tapi bayar di awal tahun.
Ini banyak keuntungannya. Pertama, tidak nonggak lagi, ya kan? Oke. Nggak mikir lagi, nggak diakalin lagi sama anak-anaknya. Ada orang tua yang kirim uang bayaran sama pondok, dikira sudah lunas, tapi anak-anaknya pakai beli pulsa pada waktu liburan segala macam. Ya ada saja ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, nggak usah marah sama anak-anaknya, karena anak-anak itu ngikuti bapak ibunya juga kan. Harah papa anak tele aja, iya paling silih dan ingat diri lah. Jadi yang betul kita didik, ya kita didik. Nah, selama perjalanan mendidik ini ada doa ngakal kanak-kanak ini, khususnya untuk uang ini. Kalau bapak ibu bayar di awal, selesai masalah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kalau saja semua wali santri ridho, ikhlas membayar di awal tahun langsung 1 tahun, kami potong 300.000, uang itu akan kita pakai untuk membeli tanah baru tanpa harus minjem di bank. Juga bapak ibu, pondok akan membeli mobil carry. Rencananya kemarin, awal tahun kemarin, kita akan beli bis yang besar. Supaya ada kebanggaan, di pondok ini punya bis yang besar itu, Mercedes-Benz. Kalau pergi kemana-mana ada tulisannya Nurul Haramain. Wah. Tetapi kekurangannya, kalau tujuannya banyak, nggak bisa bersama-sama. Satu ke Mataram, satu ke Sumbawa, satu ke Bima, satu ke Dompu, satu nggak bisa. Maka kita putuskan kita akan beli mobil sebesar mobil carry itu, yang isinya 10, kita bikin yang bagus, sehingga setiap libur bapak ibu tidak perlu menjemput anak, cukup dipesan saja, nanti mobil ada yang nganter ke semua jurusan. Nah ini juga, mobil-mobil itu akan kita gunakan untuk studi tour. Jadi setiap anak dalam 1 tahun wajib studi tour 12 kali. Anak-anak harus berkunjung ke rumah sakit, harus berkunjung ke penjara. Mana santriwati? Santriwati, pernah kamu lihat penjara perempuan enggak? Ada perempuan yang masuk penjara enggak? Kamu perlu lihat itu, supaya jangan kamu ikuti. Ya, bukan untuk dicontoh ya. Nanti kamu nauzubillah, perlu juga kamu lihat itu tempat pembangunan pendidikan sosial perempuan-perempuan jalanan itu seperti apa. Harus dilihat, harus mengunjungi rumah sakit supaya tahu rasanya orang sakit. Jangan kamu kira orang hidup di dunia ini sehat-sehat saja, senang-senang saja. Perlu melihat, perlu menghadiri pengadilan. Bapak ibu, mungkin ada bapak ibu yang jadi jaksa ini kan. Anak-anak kita ini tidak tahu rupanya pengadilan itu seperti apa. Bagaimana orang di pengadilan itu saling tipu. Bagaimana itu hukum diperjualbelikan, supaya tahu dari awal. Nah itu caranya bagaimana. Kita harus punya kendaraan yang cukup. Maka daripada kita beli bus besar tapi isinya terbatas dan tujuannya terbatas, tidak bisa masuk ke tempat-tempat yang kecil, lebih baik kita beli mobil-mobil kecil. Tapi harus banyak. Putra 10, putri 10, 20. Ya, kan 20. Kalau satu sekarang harganya mobil second itu 30 juta, berarti harus beli 600 juta. Servis masing-masing 5 juta, berarti 700, sekitar 700 juta. Ustazah kelas 5, kelas 6, pengurus-pengurus dilatih untuk nyopir, dibelikan SIM semuanya untuk bisa menyelesaikan sendirinya. Ini semua memerlukan biaya. Tetapi Bapak Ibu,
Ini tempat hebatnya ini. Sekalipun kita perlu biaya, kita tidak mau mengemis. Apa? Tidak mau mengemis. Malu. Malu, kita harus mandiri. Kalau mau anak kita hebat, mau anak kita saleh, mau anak kita saleh, salihah, kita sendiri yang harus bekerja keras. Nah, inilah diantara kerja keras kita. Tidak perlu nambah bayaran, bahkan bilang perlu kurangi bayarannya, tetapi bayar di awal tahun. Mau? Mau Bapak Ibu? Amun ada pintu. Ya, ini jadi daripada keuntungan diberikan kepada bank, lebih baik Bapak Ibu. Jadi ini anjuran kami. Kami harapkan tidak kurang dari 1.000 wali santri yang ada sekarang, sekitar 1.500 wali santriwati, 1.500 orang. Kami harapkan untuk tahun ini membayar di awal, supaya setidaknya kita punya uang sekitar 4 miliar, sehingga kita bisa tuntaskan itu tanah-tanah yang kita perlukan, kita bisa beli kendaraan yang diperlukan oleh anak-anak kita, sehingga kemajuan kita bisa lebih maju. Jadi ini permohonan kami Bapak Ibu, ya, ini perdamaian kita, ya, perdamaian kita. Yang kelima, nah ini insya Allah berdoa. Tahun 2013 direncanakan santri Nurul Haramain akan ada berkunjung keliling ASEAN dan Australia. Ya, ini baru tepuk tangan, ya. Jadi nanti santri 40 orang akan keliling ASEAN untuk melihat lembaga-lembaga pendidikan di ASEAN. Ya, tentu akan dites nanti, akan dites. Biaya kita bagi dua, pondok setengah, Bapak Ibu setengah. Nanti kita minta bantuan pemerintah juga, ya. Kemudian dan ke Australia, ya, ke Australia. Bayarnya berapa? Murah, cuma 3 juta, ya, cuma 3 juta, ya. Nah ini. Dan ini program insya Allah kita luncurkan tahun 2013 supaya anak-anak kita wawasannya luas. Nah ini